Om Swastiastu. Tribuners, bertemu lagi dengan saya, Ana Agung Sri Kusniarti. Kali ini kita akan membahas mengapa leluhur disembah dalam Hindu. Banyak yang masih sangsi dan bertanya-tanya mengapa umat Hindu masih menyembah leluhur yang telah meninggal dunia. Padahal leluhur yang telah meninggal dunia dan diupacarai telah bersih dari ikatan duniawi. Namun tentu saja yang telah terjadi pasti ada alasan di baliknya ya Tribuners. Begitu juga alasan umat Hindu masih menyembah leluhurnya. Dijelaskan dalam kitab Menawa Dharma Sastra bahwa dalam hidup ini seseorang tidak dibenarkan untuk mengarahkan hidupnya untuk mencapai kelepasan dari duniawi apabila belum menyelesaikan hutang moralnya. Hutang ini dikenal selama ini dengan sebutan trirena. Sehingga apabila hutang trirena ini belum diselesaikan, maka mustahil untuk mencapai kelepasan menuju dunia rohani. Trirena terdiri dari dewarna, yaitu hutang kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan umat manusia dan semua makhluk hidup tentunya berhutang kepada Tuhan sebagai Sang Pencipta. Beliau memberikan rejeki dan perlindungan bagi umat Hindu untuk selaras di alam semesta ini, sehingga manusia khususnya umat Hindu membalas jasa budi beliau dengan menghaturkan yatnya setiap harinya kepada Tuhan beserta manifestasinya. Nah, salah satu manifestasi beliau adalah leluhur yang telah disucikan. Leluhur sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk melahirkan manusia dan memelihara keseimbangan alam semesta sangat penting fungsinya. Untuk itu leluhur sangat dihormati serta disucikan. Salah satu wujud tersebut dengan palinggih kemimitan atau sangga kamulan di merajan masing-masing, atau juga yang biasa dikenal dengan rong telu. Umat Hindu pula mempercayai bahwa pemujaan kepada leluhur selain sebagai rasa bakti juga memperkuat pemujaan kepada Tuhan, mengingat leluhur adalah perpanjangan tangan dengan Tuhan untuk membantu proses reinkarnasi umat manusia. Pemujaan kepada leluhur yang telah mencapai tahap Dewa Pitara juga diyakini membawa banyak manfaat, termasuk kerukunan di antara keluarga. Ada pepatah yang mengatakan bahwa jasa orang tua melahirkan keturunannya tidak akan terbalas oleh budi apapun ya Tribuners, yang artinya jasa ini sangat luar biasa untuk memelihara seorang anak hingga dia dewasa. Apalagi jika anak tersebut menjadi anak yang suputra dan taat beragama, tentu menjadi impian semua orang. Sebab anak yang suputra dikatakan akan membantu mengantarkan leluhur ke surga. Selain itu, pentingnya pemujaan leluhur juga tertera di dalam kitab Niti Sastra Kekawin 8 yang menyatakan bahwa ada 5 perbuatan jasa leluhur kepada keturunannya. 5 perbuatan itu disebut dengan Pancawida. Bagiannya adalah Sang Amatwakan, yaitu orang yang melahirkan kita. Sang Maweh Binojana adalah orang yang memberi kita makan dan minum. Sang Matulung Urip Rikalaning Baya, orang yang menyelamatkan nyawa kita saat menghadapi mara bahaya. Sang Mangupa Diaya artinya orang yang memberikan kita pendidikan. Sang Anyang Ngaskara artinya orang yang menyucikan rohani kita. Pancawida inilah yang merupakan kewajiban suci dan jasa orang tua atau leluhur kepada keturunannya. Oleh sebab itu leluhur di dalam kehidupan umat Hindu di Bali dikenal pula dengan sebutan Bapa. Bapa berarti ayah atau orang yang melindungi. Tentunya 5 kewajiban suci tersebut harus dilakukan orang tua dengan tulus ikhlas kepada keturunannya, sehingga keturunannya atau anak cucunya harus dan sudah sepatutnya menghormati dan menghargai leluhur atau minimal orang tuanya, baik tatkala masih hidup ataupun di saat lah tiada. Sang anak cucu juga harus melakukan penghormatan ini dengan tulus ikhlas tanpa pamrih. Salah satu bentuk bakti anak cucu kepada orang tua adalah dengan membuat upacara pitrayatnya tatkala leluhur berpulang ke hadapan Ida Sang Yang Widiwasa. Berbakti tersebut dengan terus mendoakan agar roh leluhur bisa mendapatkan tempat terbaik di sisinya, serta apabila bereinkarnasi maka menjadi manusia yang utama dan jauh dari kenistaan. Memohon agar anak cucu diberikan jalan yang terbaik sesuai dengan jalan Dharma. Sebab pula disebutkan dalam Sarasa Muscaya 250, apabila anak cucu keturunannya berbakti kepada leluhur, maka akan mendapatkan 4 pahala mulia. Di antaranya adalah kirti, bala, ayusa, dan yasa. Kirti berarti kemakmuran dan kemasyuran. Bala berarti kekuatan, ayusa artinya umur panjang, dan yasa adalah berbuat jasa.
Nah, Tribuners, demikianlah pentingnya bagaimana kita menghormati dan memuja leluhur. Astungkara kita menjadi keturunan yang suputra dan suputri, sehingga leluhur kita mendapatkan tempat terbaik di sisinya. Akhir kata, saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.